Beginilah pikiran masyarakat Jepang mengenai kabar resmi pemecatan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong oleh PSSI yang membuat heboh masyarakat Indonesia. Namun, memang kabar itu tidak hanya mengejutkan fans timnas Indonesia. Kabar pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia yang akan digantikan pelatih baru dari Belanda, Patrick Kluivert, juga sudah menjadi pembicaraan fans timnas Jepang. Dan meskipun tercatat Shin Tae-yong belum pernah mempersembahkan trofi untuk timnas Indonesia, akan tetapi, Shin Tae-yong berprestasi membawa Indonesia ke round 3 Piala Dunia, satu grup dengan Jepang. Saat ini, Indonesia memperoleh 6 poin berada di posisi ketiga setelah Jepang dan Australia. Lalu, bagaimanakah reaksi fans timnas Jepang dengan kabar pemecatan Shin Tae-yong? Beginilah komentar mereka. Saya dapat memahami bahwa Saudi Australia dipecat mengingat peringkat mereka saat ini. Indonesia baik-baik saja ya. Saya benar-benar merasa kasihan pada Shin Tae-yong. Ya, semoga sukses di negara lain. Itu pengkhianatanku yang biasa. Namun, saya merasa Indonesia mulai berbau seperti tetangganya. Saya kira dia mencarinya setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun lalu. Dan kemudian aku menemukan kepalaku. Mungkin itu kesalahan ST, atau mungkin mereka memutuskan bahwa mereka perlu berkembang lebih jauh agar bisa berpartisipasi dalam turnamen ini. Pak Thohir tampaknya berpikir, jika dapat memajukan strategi naturalisasi kita sejauh ini, kita akan dapat dengan mudah menggulingkan Jepang, yang telah menjadi negara teratas di Asia melalui upaya bertahun-tahun. Sebagai orang Jepang, ST adalah orang yang tidak menyenangkan. Tapi menurutku dia bisa mengakui bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik, tapi bukanlah itu cukup. Seperti yang diharapkan, dia melakukan hal serupa dengan menyingkirkan Shin Tae-yong dan menjadi pemilik tunggal Serie A Italia. Jadi Kluivert lah yang mendorongnya dan membawa masuk. Saya tidak bisa ikut campur dalam langkah penguatan negara lain. Tapi mengingat waktunya, setelah mereka mengalahkan Arab Saudi di babak kualifikasi terakhir, sepertinya itu adalah langkah yang buruk. Mengingat ini POD 6, menurut saya itu tidak buruk, tapi dilakukan dengan baik. Ya, tim nasional bukanlah tempat untuk berlatih. Tapi menurut saya mereka tidak akan menjadi lebih kuat dengan tindakan sembarangan yang tidak memiliki kesinambungan atau reproduktivitas. Menurut saya, hasil mereka tidak buruk, seperti melaju ke babak playoff kualifikasi Asia Olimpiade, dan kini berada di peringkat 3 kualifikasi Asia. Namun jika mereka fokus pada kemenangan segera, kemungkinan besar mereka akan melemah seperti Arab Saudi dan kalah di babak kualifikasi. Manajer di sini tidak bisa menjadi kuat kecuali mereka mengumpulkan pemain bagus. Shin Tae-yong jelas lebih baik. Bolehkah ganti pelatih meski sudah setengah babak kualifikasi akhir? Setidaknya tunggu sampai babak penyisihan akhir selesai. Bukankah cukup sulit untuk membangun kembali taktik? Apakah Anda dipecat meskipun Anda mendapatkan hasil yang baik? Meski bercita-cita ikut Piala Dunia, gagal lolos ke Piala Suzuki AFF bukanlah hal yang baik. Timnas Indonesia memang sudah semakin kuat, namun rasanya masih mengandalkan pemain naturalisasi. Saya yakin akan semakin banyak pemain bagus dari negara seperti Vietnam dan Thailand. Tapi bagaimana dengan pemain Indonesia? Jika ingin memecat pelatih yang sudah membuahkan hasil, mengapa tidak mengubah tim menjadi tim yang mayoritas pemainnya Indonesia, bukan Belanda? Jujur saja, menurut saya level pelatih Shin Tae-yong biasa-biasa saja, namun tak ayal dia menaikkan level Indonesia yang tadinya terlalu rendah. Mungkin ada pergantian manajer di beberapa titik, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Apa yang Anda lakukan saat berganti pelatih di tengah babak kualifikasi akhir? Merupakan ide buruk untuk mengubahnya sekarang. Saya tidak tahu tentang Indonesia di masa lalu, jadi saya tidak tahu apakah mereka menjadi kuat karena pemain naturalisasinya atau karena pelatihnya, jadi saya tidak bisa mengatakannya. Jika pelatih Jepang ditunjuk, maka timnas Jepang akan ditunjuk. Jika pelatih berhasil ditunjuk, maka dia akan menjadi timnas berhasil. Anda mendapat kesan bahwa jika Anda menyewa pelatih Belanda, Anda akan meningkatkan level Anda di tim nasional Belanda. Haha. Aku berhasil. Saya memiliki banyak pemikiran tentang dia sebagai sutradara anti-Jepang. Tapi menurut saya dia melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai sutradara. Kupikir pada akhirnya akan menjadi seperti ini, tapi waktunya terlalu buruk. Jika kita memperluas kerangka Asia, kita hanya akan mendapatkan buletin-buletin kecil seperti naturalisasi. Tidak peduli siapa yang melakukannya, semuanya diputuskan bersama.
Industri ini didominasi oleh orang Tionghoa perantauan dan hampir merupakan wilayah Indonesia. Apakah Anda ingin menjadi orang Belanda dan kembali ke Indonesia Belanda? Nampaknya ia kurang memiliki hati yang mencintai negaranya. Yang perlu dilakukan hanyalah membuat seragamnya menjadi oranye. Selama Indonesia bisa menang dengan pola pikir Tiongkok yang kuat, tidak masalah jika hanya memiliki pemain naturalisasi. Itu adalah negara yang tidak masalah asalkan Anda bisa pamer. Jika kami kalah, Belanda yang bertanggung jawab. Nah begitulah sobat. Komentar orang Jepang dengan adanya pergantian pelatih timnas Indonesia. Sekian saja untuk kali ini. Sampai bertemu lagi di info terbaru berikutnya.